abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan waktu duha ini, Allah memudahkan kita untuk belajar bersama. Dan sebagaimana yang disampaikan dalam pengumuman, insya Allah kajian yang akan kita angkat bertajuk Amalan Pembatal Kalimat La ilaha illallah atau Amalan Pembatal Tauhid. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu di antara rukun Islam adalah bersyahadat. Syahadat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan tentu saja syahadat itu tidak hanya sebatas kalimat yang hanya di lisan, tapi juga menuntut hal yang lain sebagai konsekuensinya. Karena jika seseorang hanya sebatas mengucapkan kalimat La ilaha illallah disebut sebagai muslim, maka orang-orang munafik di zaman Nabi SAW juga muslim. Karena mereka ikut salat, mereka mendengar kajian dari Nabi SAW, bahkan mereka ikut jihad. Dan tentu saja dalam kegiatan-kegiatan itu, mereka mengucapkan kalimat syahadat. Tapi kita tahu bahwasanya orang munafik dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang kafir. Bahkan orang munafik berada di keraknya neraka. Sebagaimana yang Allah firmankan, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di ad-dark al-asfal, di lapisan yang terbawah. Ad-dark itu adalah tingkatan-tingkatan neraka. Jamaknya darokat. Kalau tingkatan surga namanya darajat. Darajatun min darajatil jannah. Darkan min darakatin niran. Darokat neraka. Orang munafik disebut oleh Allah fid dark. Berada di dark. Jamaknya darokat. Berada di lapisan yang paling asfal, yang paling bawah. Binar di neraka. Dan karena itulah, setiap muslim dia dituntut untuk memahami kewajiban yang paling asasi, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu merupakan syarat untuk bisa mendapatkan surga. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan ketika beliau mengutus beberapa sahabat untuk berkeliling di kota Mekah setelah Mekah ditaklukkan. Innahu la yadkhulul jannah illa mu'minun. Sesungguhnya orang tidak bisa masuk surga kecuali orang mukmin, dan syarat sebagai mukmin dia harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat yang sama dia juga harus menghindari apapun perbuatan yang bisa menghilangkan tauhid. Karena ketika perbuatan itu bertahan pada dirinya, maka percuma saja pengakuannya. Sebagaimana ketika kita beramal, di situ ada syarat, rukun, dan pembatal. Maka demikian pula ketika kita berislam, di situ ada syarat, rukun, dan pembatal Islam. Baik, alhamdulillah Allah mudahkan bagi kami untuk membuat sedikit catatan yang barangkali bisa kita jadikan sebagai pedoman untuk kajian di kesempatan waktu duha ini. Amalan pembatal tauhid. Apa itu amalan pembatal tauhid? Pembatal tauhid adalah semua bentuk ucapan atau perbuatan yang menyebabkan tauhid seseorang menjadi hilang atau kualitasnya menjadi berkurang. Amalan tauhid adalah ucapan atau perbuatan lahir maupun batin. Di sini ada yang kurang ya. Anda bisa tambahkan ucapan atau perbuatan yang lahir maupun yang batin. Ucapan atau perbuatan yang lahir, ya, ucapan lisan, perbuatan anggota badan. Ucapan atau perbuatan batin berarti ucapan hati atau perbuatan hati. Yang itu bisa menyebabkan hilangnya Islam pada diri seseorang, tauhid seseorang menjadi hilang, atau kualitasnya berkurang. Sebagai akibatnya, menyebabkan pelakunya menjadi kafir, keluar dari Islam, atau kualitas tauhidnya berkurang. Tayyib. Inilah yang dimaksud dengan pembatal kalimat tauhid.
Berdasarkan keterangan ini, maka bisa kita simpulkan bahwa pembatal kalimat tauhid itu ada dua. Pembatal kalimat tauhid ada dua tingkatan. Yang pertama, an-nawaqidul kulli. Pembatal yang bisa menyebabkan hilang secara keseluruhan, pembatal keseluruhan. Sehingga ketika itu ada pada diri seseorang, maka bisa menghilangkan seluruh tauhidnya. Sehingga menyebabkan hilangnya status dia sebagai muslim. Alias dia dianggap sebagai orang yang murtad. Wal-iyadhu billah. Yang kedua adalah nafyul kamal. Pembatal yang sifatnya mengurangi nilai kesempurnaan. Sehingga ketika itu dilakukan, tidak sampai menyebabkan seorang hamba menjadi hilang. Tidak sampai menyebabkan seorang hamba menjadi hilang tauhidnya, tapi tauhidnya cacat. Sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang dia lakukan. Contohnya seperti syirik kecil, kemudian kufur kecil, nifak asghar. Karena seperti yang kita tahu ada syirik akbar, syirik asghar, ada kufur akbar, kufur asghar, ada nifak akbar, nifak asghar. Dan itu mengurangi nilai kesempurnaan. Sehingga menyebabkan seorang itu tauhidnya cacat, imannya berkurang, sesuai dengan tingkatan pelanggarannya. Baik. Di bagian ini, yang akan kita bahas adalah pembatal jenis yang pertama, yaitu pembatal yang ketika dilakukan menyebabkan status seorang muslim itu menjadi hilang tauhidnya, dan sebagai konsekuensinya maka dia tidak lagi disebut sebagai muslim. Yaitu pembatal yang menghilangkan status Islam seseorang. Baik. Pembatal kalimat tauhid ini disebut juga oleh para ulama dengan pembatal Islam. Dan jumlah pembatal Islam itu sangat banyak. Bahkan ada sebagian ulama yang menyebutkan jumlah pembatal Islam itu lebih dari 400 perbuatan. Masya Allah. Berapa yang sudah kita ketahui? Yang sudah kita pelajari? Ya. Mungkin kita disuruh nyebutkan 10. Sebutkan 10 pembatal Islam. Kita tidak tahu. Tidak bisa menyebutkan semuanya. Mungkin kita bisa menyebutkan 1, 2, 3. Tapi kita nggak bisa menyebutkan yang lain. Padahal kalau ada penyakit, sementara orang tidak ngerti, sehingga dia nggak kenal penyakit itu, nggak kenal apa penyebab penyakit itu datang, bagaimana cara dia menular, bagaimana cara mengobatinya, ketika orang sudah mengalaminya, berpeluang besar penyakit itu akan menyerang dirinya. Ya, Anda sebagai para dokter tentu paham tentang teori ini. Karena itulah, memahami tentang apa saja pembatal-pembatal Islam adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kenapa disebut kewajiban? Karena kalau itu tidak dipahami, menyebabkan Islam seseorang dalam bahaya. Bisa menyebabkan batalnya Islam seorang hamba. Sehingga setiap hamba harus tahu. Setiap hamba harus paham. Setiap muslim harus ngerti. Ada pepatah yang mengatakan ma'ruf, araftu syarra la lisyarri, walakin litawaqqihi. Faman lam ya'rifi syarra minal khair yaqa' fihi. Saya mengenali keburukan bukan untuk aku amalkan. Tapi kita mengenali keburukan agar litawaqqihi, agar kita bisa menghindarinya. Anda mengenal penyakit-penyakit. Dalam satu mulut ini ada berapa potensi penyakit. Dalam badan ini ada berapa potensi penyakit. Ketika ada penyakit baru, maka para ahli, mereka berusaha untuk menggali lebih dalam tentang penyakit itu. Bahkan sampai bisa gambar. Gitu. Jadi kenapa ini virus disebut corona, gitu? Nggak disebut elips, nggak disebut misalnya segitiga, atau nggak disebut dengan nama yang lain, tapi kenapa disebut corona? Ya. Karena dilihat dari bentuknya. Dari mana dia tahu bentuknya? Oh, nggak kelihatan. Oh, ada penelitian yang mereka lakukan. Sampai mereka berhasil melihat bentuk virus itu. Lalu bagaimana cara virus ini menjangkiti seorang
manusia, bagaimana dia bisa menyebabkan orang itu mengalami sakit yang parah, ada komorbid. Dulu kita tidak ngerti, saya tidak ngerti, komorbid itu tidak ngerti, bahkan kata itu tidak pernah terlintas. Begitu ada pandemi seperti ini, ada banyak istilah baru yang kemudian orang jadi paham. Bahkan kata pandemi dulu kan kita tidak ngerti, pandemi nggak pernah dengar istilah itu. Begitu ada virus ini, kita jadi ngerti istilah pandemi, kita jadi ngerti istilah komorbid, dan seterusnya. Artinya manusia dengan dengan respon yang dia lakukan untuk menjaga eksistensi dirinya di dunia agar mereka tetap hidup, mereka tetap sehat, yang mereka lakukan adalah berusaha untuk mencari tahu disease, berbagai macam aneka penyakit. Lalu mereka berusaha untuk mempelajarinya dan menggali bagaimana cara menghindarinya, apa penyebabnya, dan seterusnya. Sebagai seorang muslim, kita mengakui ada pembatal Islam. Baik, pertama ini dulu. Ada pembatal Islam, itu harus diakui. Karena ada sebagian sekte yang dia menganggap orang kalau sudah jadi muslim, ya sudah, dia akan muslim selamanya. Dan gak ada istilah pembatal. Maka Islamnya itu utuh dalam dirinya. Dan yang paling parah dalam masalah ini adalah Murji'ah dari kalangan Jahmiyah. Karena akidah Murji'ah itu bertingkat. Yang paling parah adalah Murji'ah dari kalangan Jahmiyah. Karena mereka menganggap orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, mukmin sudah sampai mati. Meskipun dia melakukan berbagai macam perbuatan apapun bebas. Itu sama seperti ajaran orang Nasrani. Jadi Murji'ah Jahmiyah itu mirip seperti ajaran Nasrani yang dia memiliki prinsip permisif. Semua serba boleh. Sehingga ketika ada orang yang dia melakukan, atau yang penting dia mengaku sebagai Nasrani, maka selamanya dia akan menjadi Nasrani. Meskipun orang ini menyembah batu, orang ini menyembah berhala, menyembah dewa, nggak peduli. Yang penting dia mengaku sebagai Nasrani. Meskipun nggak pernah ke gereja, meskipun nggak pernah mengenal isi kitabnya, yang penting pokoknya dia loyal kepada Nasrani, selesai. Anda bisa lihat ya, beberapa Nasrani yang berada di pedalaman, misalnya di pedalaman Papua, yang mereka mendapatkan pengaruh dari para dai kristenisasi, lalu mereka pro dengan Nasrani. Sudah, selanjutnya apa? Sudah, dibiarin aja. Sebenarnya agama mereka aslinya, ya mereka animisme, dinamisme. Kadang menyembah batu, kadang menyembah roh nenek moyang, kadang nggak kenal Tuhan sama sekali, nggak punya agama. Dan bagi mereka, ini tetap Nasrani. Jadi kalaupun dia mati akan ditangani secara Nasrani. Tayyib. Tapi dalam Islam tidak. Dalam Islam kita mengakui amal itu ada syarat, rukun, wajib. Dan ada pembatal. Kalau syarat rukun dipenuhi, tapi di saat yang sama dia juga melakukan pembatal, nggak ada gunanya syarat rukun yang sudah dia penuhi. Sehingga kita perlu mengakui ini terlebih dahulu. Kalau sudah mengakui bahwasanya Islam itu ada pembatalnya, maka orang akan jadi waspada. Tapi kalau orang tidak mengakui, sudahlah, yang penting pokoknya mengucapkan la ilaha illallah, mau sholat nggak sholat terserah. Mau mengikuti aliran apapun terserah, mau iktikaf di kuburan juga tidak masalah. Mau sajen, dia memberikan sesajian kepada selain Allah, persembahan kepala kambing atau kepala kerbau kepada selain Allah, tidak masalah. Selama dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia mukmin sampai mati. Dan itu keyakinan Murji'ah Jahmiyah. Dan banyak di sekitar masyarakat kita yang punya anggapan seperti itu. Pokoknya yang penting mengucapkan la ilaha illallah, maka nanti kalau mati, ya diadakan acara tahlilan. Sudah selesai. Pasti dia dapat surga. Menurut keyakinan mereka.
Akhirnya banyak di antara mereka yang sebenarnya mengikuti ajaran kejawen, tapi tertulis di KTP-nya agama Islam. Baik. Dan di sini ada 400 lebih dari 400 perbuatan yang bisa membatalkan Islam. Ini seperti yang disebutkan dalam Ahkamur Riddah. Ahkamur Riddah, hukum-hukum seputar orang yang murtad, yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, mereka menyebutkan, dikumpulkan, sebagian ulama mengumpulkan, itu lebih dari 400 perbuatan. Nah, sekali lagi, kalau kita tidak kenal, bisa jadi akan sangat besar peluang kita terjumus di dalamnya, tapi kita nggak sadar. Dan dari semua pembatal itu, para ulama mengatakan, semuanya bermuara kepada 3 jenis pembatal utama. Apa saja? Syirik akbar, kufur akbar, nifaq i'tiqadi. Syirik akbar, kufur akbar, nifaq i'tiqadi. Ini ada banyak turunan. Ada banyak macam. Ada banyak macam. Ini juga ada banyak macam. Punya banyak turunan. Nifaq i'tiqadi juga ada banyak macam. Ada banyak turunan. Jadi ini kita sebutkan nama umum. Syirik akbar bentuknya apa saja? A, B, C, D, E. Kufur akbar bentuknya apa saja? A, B, C, D, E, dan seterusnya. Baik. Kita coba lihat lebih dekat tentang masalah nifaq i'tiqadi. Jadi nifaq artinya kemunafikan. Ini adalah perbuatan yang pelakunya disebut munafik. Nifaq itu perbuatannya, pelakunya namanya munafik. Ada 2. Ada nifaq amali. Nifaq amali ini sering disebut dengan nifaq asghar. Sering disebut dengan nifaq asghar. Nifaq kecil. Dan nifaq kecil, an-nifaqul asghar. Nifaq yang kecil ini tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Contoh nifaq asghar apa, Pak? An-nifaqul asghar. Contohnya apa? Nabi SAW menyebutkan salasun, beliau mengatakan ayatul munafiqi salas. Tanda munafik ada 3. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dalam riwayat yang lain beliau juga menyebutkan arba'u khisalin man kunna fihi fahuwa munafikun. Ada 4 sifat. Jika 4 sifat ini salah satunya ada pada diri seseorang, maka dia munafik. Ya, 3 tadi sudah disebutkan dalam riwayat yang pertama. Yang keempat adalah wa idza khasama fajar. Kalau dia debat, curang. Kalau dia sengketa, curang. Sehingga dia menang tapi dengan cara curang. Baik. Nah, perbuatan-perbuatan ini yang disebut oleh Nabi SAW sebagai ciri munafik, ini nifaq amali. Tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Sehingga ada orang yang berdusta ketika bicara, atau ada orang yang tidak amanah, dia berkhianat ketika diberi amanah, dan itu cukup banyak di masyarakat kita. Apakah dia keluar dari Islam? Tidak. Dia melakukan nifaq amali, dan nifaq amali itu nifaq dalam bermuamalah dengan makhluk. Dan ini tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Contohnya apa tadi? Bicara bohong, kalau janji suka mengingkari, kalau diberi amanah khianat, ketika dia sengketa dia curang. Nifaq ketika bermuamalah dengan makhluk. Baik. Dan nifaq seperti ini tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Yang kedua adalah nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi ini disebut juga oleh para ulama dengan nifaq akbar. An-nifaqul akbar.
Dan nifak inilah yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Sehingga ketika ini dilakukan, maka pelakunya jadi kafir. Dan nifak i'tiqadi ini hubungannya ketika seseorang bermuamalah dengan Allah. Bermuamalah dengan Allah. Apa bentuk bermuamalah dengan Allah? Masalah keyakinan. Masalah iman. Masalah menaruh harapan, dan seterusnya. Hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Baik, ada sebagian ulama yang mengatakan begini ya, bahwa ketika seseorang itu terlalu sering melakukan nifak amali, akhirnya sampai itu menjadi hal yang biasa baginya, sehingga dalam puncaknya, nifak amali itu menyebabkan dia melakukan nifak i'tiqadi. Nifak amali menyebabkan dia melakukan nifak i'tiqadi. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa minhum man ahadallah. Ada di surat At-Taubah ayat 75 dan ayat 76. Coba kita buka At-Taubah ayat 75 76. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum man ahadallah." Di antara mereka ada yang dia berjanji setia kepada Allah. Ayat 75. Di antara mereka ada yang berjanji di hadapan Allah, la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Kalau nanti Allah Ta'ala memberikan kita berupa kelonggaran harta, kita akan banyak sedekah dan akan menjadi orang saleh. Apa ini? Ucapan, janji. Ya, dia mengatakan di hadapan Allah, kalau Allah kasih saya harta yang melimpah, nanti kalau Allah kasih saya harta yang banyak, nanti kita akan banyak sedekah dan kita akan jadi orang saleh. Tapi dalam hatinya itu nipu. Dia ingin menipu dengan perbuatan itu. Sehingga Allah jadi saksi atas ucapannya. Allah mengetahui isi hatinya. Ketika dibuktikan oleh Allah, falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ketika Allah telah memberikan karunia-Nya, dalam arti Allah telah memberikan banyak kelebihan harta untuknya, bakhilu bihi, nyatanya dia bakhil. Nyatanya terus dia pelit, nggak mau berbagi, nggak mau ngasih sedekah. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, terus dia nggak gubris, dia nggak peduli dan dia berpaling. Nggak ingat lagi dulu ngomong apa, dia nggak peduli, dia nikmati itu harta yang sudah dia punya, ya, sehingga dia tenggelam dalam melalaikan janjinya. Lalu apa kata Allah di ayat lanjutannya, ayat 77? Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunah. Maka Allah memberikan hukuman bagi mereka. Allah berikan hukuman bagi mereka berupa Allah jadikan dia munafik. Allah kasih sifat kemunafikan dalam hatinya sampai hari mereka ketemu Allah, sampai kiamat. Akhirnya sampai mati. Kiamat bagi masing-masing individu adalah mati. Sampai mati. Bima akhlafullaha, disebabkan karena dia menyalahi janjinya kepada Allah. Ma wa'aduhu, dari janji yang telah dia ucapkan. Wa bima kanu yakdzibun, dan disebabkan karena kedustaan yang dia lakukan. Tayyib. Inilah bentuk kemunafikan yang awalnya asghar, munafik kecil, tapi semakin parah makin parah sehingga menjadi munafik besar. Kalau sudah munafik besar, maka dia kafir, keluar dari Islam. Maka kebiasaan buruk orang yang melakukan berbagai macam pelanggaran dalam yang menjadi ciri khas kemunafikan, menipu, bohong, dusta, khianat, dan seterusnya, itu lama-lama kalau dibiarin membesar-membesar sampai orangnya jadi
munafik beneran. Waliyadzubillah, kalau sudah seperti itu, ya dia terhitung sebagai orang kafir dan bukan lagi sebagai mukmin. Nah, sehingga awalnya orang munafik, dia melakukan kemunafikan ketika bermuamalah dengan manusia. Dia melakukan kemunafikan dengan manusia. Lalu merembet terus, membesar, sehingga dia melakukan kemunafikan dengan Allah. Akhirnya dia menipu Allah. Dan kalau sudah menipu Allah, maka dia berubah menjadi kafir akbar, munafik besar. Dan itulah pengaruh buruk ketika seorang hamba membiasakan diri dengan kemunafikan yang kecil. Kemunafikan kecil terus-menerus dia lakukan, merembet-merembet, akhirnya jadi besar. Dan kemudian kalau sudah jadi munafik besar, maka dia keluar dari Islam. Nah, kembali ke sini. Sehingga ada munafik i'tiqadi yang disebut dengan munafik akbar itu, dan itu adalah munafik keyakinan. Karena munafik ini berkaitan muamalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ada sebagian ulama yang membagi pembatal tauhid dengan sudut pandang yang berbeda. Di mana mereka membagi pembatal tauhid ada 4. Pembatal tauhid ada 4. Yaitu dilihat dari asal perbuatannya. Yang pertama adalah pembatal dalam bentuk ucapan. Sehingga asalnya berasal dari lidahnya, dari ucapannya. Seperti mencela Allah, sabbullah, mencela Allah. Dan orang bisa jadi kafir gara-gara musibah. Dia mengalami musibah, namun karena dia jengkel, dia marah, akhirnya dia mencela Allah dalam kondisi dia mendapatkan musibah. Menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti perbuatan orang munafik di masa silam. Abillahi wa rasulihi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok-olok, kalian bersenda gurau, kalian mempermainkannya, mengejeknya, menghinanya. Sungguh kalian telah kafir, padahal sebelumnya kalian mukmin. Termasuk juga melecehkan Islam. Baik. Dan Anda bisa jumpai pelanggaran-pelanggaran seperti ini pada orang Muslim yang terpengaruh dengan akidah liberal. Terus gimana? Islam itu jadi objek kritikan. Jadi yang dikritik itu Islam. Coba bayangin. Islam itu dikritik. Padahal dia wahyu Allah, dia datang dari Allah, dat al-haq, ilahul haq, yang maha benar. Tapi syariat Allah itu dikritik. Sudah? Nanti dia berikan pembanding. Nah, pembandingnya itu kadang dari ajaran-ajaran yang lain. Misalnya ajaran misalnya sosialis atau komunis atau ajaran ajaran-ajaran yang lain, sekuler. Sehingga Islam dikritik dengan ajaran itu, dengan ajaran yang ada pada Islam, dan itu perbuatan sebagian orang-orang liberal yang parah. Sudah? Sebenarnya kita tidak perlu memperdebatkan jauh. Kalau sudah mengkritik hal yang absolut pasti benar, jelas itu adalah perbuatan yang bisa menyebabkan orang keluar dari Islam. Karena hal yang absolut benar, yang pasti benar, dan kemudian dikritik, menyebabkan pelakunya sama dengan menghina Islam dan tidak terima dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua adalah pembatal dalam bentuk perbuatan. Seperti sujud kepada selain Allah, rukuk dan salat kepada selain Allah, dan aneka perbuatan yang lainnya, menyembelih untuk selain Allah, kemudian melabuh kepala kerbau di lautan, yang itu merupakan bentuk sesajian kepada selain Allah, dan seterusnya.
Yang ketiga, pembatal dalam bentuk keyakinan. Seperti meyakini adanya Tuhan selain Allah, meyakini ada yang bisa mengabulkan doa selain Allah, meyakini bahwasanya ajaran selain Islam statusnya sama seperti ajaran Islam. Ya, seperti paham pluralisme. Semua agama itu sama dan semuanya berhak dapat, semua penganutnya berhak dapat surga, sehingga orang tidak perlu tidak boleh mengatakan bahwa yang benar hanya Islam saja. Loh, kenapa, Pak? Alasannya seperti ini. Sebagai makhluk Tuhan, kita memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan. Saya makhluk Tuhan, orang Nasrani itu makhluk Tuhan, Yahudi juga makhluk Tuhan. Maka sebagai makhluk Tuhan kita memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan. Sehingga tidak ada orang yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang lain. Nah, kalimat ini salah benar. Sebagai makhluk Tuhan, kita memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan. Baik, jelas salah. Kalau dia ngomong seperti itu, baik konsekuensinya. Berarti orang ini, kamu yang ngomong kayak gitu, sebagai makhluk Tuhan kita punya derajat yang sama di hadapan Tuhan. Berarti kamu dengan iblis derajatnya sama. Oh, enggak terima. Enggak bisa saya. Enggak terima saya. Dikatakan derajat saya sama dengan iblis. Loh, iblis juga makhluk. Iblis makhluk Tuhan tidak? Makhluk Tuhan. Berarti sama. Berarti Anda juga sama. Oh, saya enggak ngomong kayak gitu. Yang ngomong kayak gitu kan kamu. Sebagai makhluk Tuhan kita punya derajat yang sama di hadapan Tuhan. Belum lagi kalau kita bandingkan dengan binatang. Cuman ngomong binatang ya enggak sopan di forum kajian. Baik. Semua yang ada di alam ini makhluk Allah Ta'ala. Dia terima nggak ketika disejajarkan dengan makhluk-makhluk itu? Ternyata dia nggak terima. Kemudian termasuk juga meragukan kandungan makna tauhid. Dia ragu terhadap keesaan Allah, seperti ragu terhadap keesaan Allah dan ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Makna tauhid adalah semua turunan dari konsekuensi tauhid. Saya pernah ketemu orang yang dia ragu kepada hadis. Dan dia sampaikan ke saya, kalau Quran saya percayalah, saya yakin itu pasti benar. Kalau hadis saya kok nggak percaya. Terus berarti sumber syariat ini ada berapa? Ya cuma satu, Quran tok. Nah kalau Quran saja, kamu sholat ngerti duhur 4 rakaat, asar 4, maghrib 3, subuh 2. Terus bagaimana ibadah-ibadah yang lain? Kan tidak ada panduannya. Adanya cuma perintah global dalam Quran. Sehingga keraguan seperti ini bisa menyebabkan orangnya keluar dari Islam. Selanjutnya, ada juga sebagian ulama yang membagi tauhid dengan pendekatan yang berbeda. Sebagai berikut. Yang pertama, pembatal yang berkaitan dengan dzat dan uluhiyah Allah. Seperti perbuatan syirik, mengingkari nama dan sifat Allah, mengingkari rububiyah Allah, dan semua turunannya. Baik. Yang kedua, pembatal yang berkaitan dengan hak Nabi SAW. Seperti mengingkari risalah beliau, menolak kebenaran ajaran beliau. Yang ketiga, pembatal yang berkaitan dengan syariat. Seperti membolehkan untuk beribadah kepada selain Allah, berhukum kepada hukum yang bertentangan dengan syariat. Tidak masalah berhukum dengan hukum yang bertentangan dengan syariat. Kamu mau pilih undang-undang A, undang-undang B, undang-undang C, syariat C, terserah. Itu bahaya jamaah. Ada informasi yang saya dapatkan. Jadi seperti di Indonesia itu kan menganut pluralisme hukum. Akhirnya mereka punya prinsip ketika ada sebuah sengketa dan ada beberapa rujukan hukum yang diakui, maka semua rujukan hukum itu boleh dipakai. Contohnya dalam masalah pembagian warisan, termasuk juga dalam masalah pernikahan. Nah, ini konsekuensi pluralisme hukum.
Ketika orang bagi waris ke pengadilan, di negara kita semuanya, di Indonesia ya, semuanya dikasih layanan. Semuanya diakomodir. Anda mau pakai undang-undang negara, hukum positif, hukum Islam, atau hukum adat. Ini mau dibagi dengan cara apa? Pakai hukum Islam, hukum negara, ataukah hukum adat? Jadi ada apa? Dikasih fasilitas, mau milih yang mana terserah. Nah, hukum adat itu beda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Di Jawa beda dengan di Sumatera, beda dengan Padang. Ya. Kalau orang Jawa kan sak gendong sak pikulan. Laki-laki itu mikul, ya. Mikul itu berarti menggunakan apa ini? Kayu, lalu kanan kirinya ada barangnya. Seperti ini ya, kanan kirinya ada barangnya. Kalau gendong kan satu, ya, cuman di belakang saja satu. Maka laki-laki 2, perempuan 1. Itu tradisi masyarakat Jawa. Nanti di Padang, yang mereka lebih menganut kepada turunan melalui wanita, maka bagi para wanita mendapatkan warisan lebih banyak dibandingkan laki-laki secara budaya. Nah, itu perbedaan adat. Di negara kita, karena menganut pluralisme hukum, semua itu diakomodir. Mau pilih mana terserah. Nah, yang bahaya adalah jika ada orang yang secara jelas dia meninggalkan hukum syariat, tapi lebih memilih kepada hukum yang lain dengan keyakinan. Ini sama saja kok, mau milih yang mana terserah. Warisan itu hak kita semua. Padahal Allah yang bagi. Tidak ada pilihan selain mengikuti hukum Allah Ta'ala. Atau mengingkari aturan yang jelas-jelas bagian dari Islam. Ma'lumun minad din bid-darurah. Seperti kemarin ya, mengingkari zina. Zina tidak apa-apa. Mengingkari bukan maksud saya mengingkari zina, perbuatannya, mengingkari status haramnya zina. Ya, dengan konsep milkul yamin. Ya, atau dengan pernyataan yang lain. Pakai jilbab itu wajib. Dengan ijma' kaum muslimin. Dan itu bagian dari ma'lumun minad din bid-darurah. Sehingga siapa yang mengatakan bahwasanya wanita boleh tidak berjilbab, kalimat boleh. Dan kajian syariat membolehkan, Islam bolehkan nggak pakai jilbab. Ini bahaya ya. Karena dia jelas-jelas mengingkari aturan yang itu merupakan bagian dari Islam. Baik. Yang keempat, pembatal yang berkaitan dengan musuh Islam, seperti loyal kepada orang musyrik. Loyal sampai menyebabkan dia loyal dalam urusan agama. Berpihak kepada orang kafir, mendukung orang kafir untuk mengalahkan kaum muslimin. Termasuk juga praktek sihir dan perdukunan di mana dia berinteraksi dengan jin, dengan interaksi yang isinya maksiat. Ada ya orang yang beragama Islam, tapi ketika kaum muslimin dibantai di Suriah atau dibantai di mana? Di Palestina atau di Burma, di Myanmar. Dia itu merasa bangga, senang dia. Melihat orang-orang Islam dibantai seperti itu, dia merasa senang, merasa bangga. Dan bahkan dia dukung kegiatan pembantaian itu. Dengan cara apa? Bermain di dunia berita. Dia tutup-tutupi. Ada kayak gitu. Dan itu bisa jadi termasuk perbuatan yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Karena dia berpihak kepada orang kafir sampai pada tingkatan masalah agama. Semua pembagian ini sekalipun berbeda sudut pandang, namun sama dari sisi makna dan hakikat kandungannya. Baik, ini kita baru mengenal pembagian pembatal tauhid. Berikutnya kita akan sebutkan beberapa bentuk pembatal tauhid. Di sini saya kutipkan ringkasan ya dari sebuah artikel. Yang pertama, al-awwal adalah asyak wa taraddud fi madluliha. Ragu
terhadap kandungan makna tauhid. Ya. Au ba'dahu, atau sebagian dari kandungan makna tauhid. Karena dengan cara ini, karena ketika orang itu ragu, maka berarti dia menganggap bertauhid dan tidak bertauhid itu kurang lebih sama. Atau dia meragukan tentang konsekuensi tauhid. Saya kok ragu ya, apa benar ketika orang beramal itu nanti akan dapat balasan. Saya kok ragu dengan keberadaan surga dan neraka. Tapi gini aja lah, daripada nanti gagal saya jadi mukmin. Ada satu acara di TV ini. Tapi acaranya sudah cukup lama. Ada wawancara, yang diwawancarai cukup terkenal orangnya. Saya tidak perlu nyebut nama. Cukup terkenal orangnya di masa silam. Jadi orang ini ditanya, kenapa Bapak itu kok pilih mukmin itu kenapa? Pilih jadi Islam itu kenapa? Apakah Bapak percaya surga? Dia seorang pengusaha dan dia cukup terkenal. Terus dia bilang, ya kita kan main untung saja. Ya kurang lebih kita kan main untung saja. Karena kita kan tidak tahu di sana itu ada apa. Cuman di situ ada pilihan. Kalau kamu percaya bisa dapat surga, kalau nggak percaya nanti neraka. Nah daripada nanti dapat neraka, kan lebih baik dapat surga. Percaya sajalah saya. Ya. Maka saya lebih pilih percaya. Ini kan menguntungkan. Ya. Meskipun kita tidak tahu di sana ada apa. Jadi subhanallah, pertimbangan dia untuk menjadi seorang muslim, untuk mengatakan bahwasanya dia adalah beragama Islam, itu karena masalah pertimbangan peluang. Kamu kalau jadi muslim, ada peluang untuk bahagia di sana. Ya, jadi kalaupun salah kan tidak apa-apa. Ternyata kok saya salah ya. Maksudnya ternyata kok dugaan saya keliru. Kan tidak apa-apa, tidak ada konsekuensi yang merugikan. Tapi kalau ternyata perintah untuk jadi Islam dan dapat surga itu benar, kalau tidak masuk neraka, bahaya kita. Nanti dapat neraka. Jadi pertimbangannya hanya pertimbangan untung rugi, peluang untungnya. Subhanallah. Orang kayak gini gimana? Ya, dia belum disebut mukmin karena dia masih ragu dengan imannya. Dia muslim hanya sebatas pertimbangan untung rugi. Baik. Kemudian yang kedua syak, ragu. Yang kedua adalah asyirku billah. Asani asyirku billah. Yang pertama tadi ragu ya. Yang kedua berbuat syirik kepada Allah. Karena berlepas diri dari syirik, memusuhi kesyirikan adalah bagian dari makna kalimat tauhid. Karena makna kalimat tauhid mengandung dua hal. Menetapkan sifat ketuhanan hanya untuk Allah, beribadah dan melakukan ketaatan hanya untuk Allah semata. Yang kedua, nafyu istihqaqi syai'in al-uluhiyah. Menolak hak untuk menjadi Tuhan siapapun itu selain Allah. Menolak untuk ibadah dan taat kepada selain Allah. Dan itu bentuk syirik akbar. Nah, bahkan Nabi SAW saya pernah mengatakan ya, kepada sahabat Abu Darda, beliau pernah berpesan, kata Abu Darda, "Ausani khalili bitis'in." Sahabat dekatku yaitu Rasulullah SAW, beliau memberikan saya wasiat dengan 9 hal. Dan salah satu yang disebutkan oleh Abu Darda, dan itu yang pertama, alla tusyrik billahi syai'an wa in qutti'ta wa in hurrikta. Jangan sampai kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, meskipun kamu dimutilasi, meskipun kamu dibakar badanmu, meskipun kamu dibunuh. Jangan sampai melakukan syirik kepada Allah. Ya. Karena nikmat Islam itu ketika hilang, gak ada gantinya. Sehingga ketika seorang muslim, lalu nikmat Islam itu dicabut oleh Allah, gak ada gantinya. Allah berfirman menceritakan perkataan Ibrahim, "Innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani." Aku berlepas diri, aku memusuhi setiap apa yang kalian sembah kecuali zat
yang telah menciptakanku, yaitu Allah Ta'ala. Dan permusuhan terhadap syirik harus didasari dengan ilmu, tahu tentang syirik dan batasan-batasan syirik. Karena kalau orang tidak ngerti, dia nggak tahu bahayanya. Kalau sudah tahu, memungkinkan bagi dia untuk menjauhinya dan memusuhinya, termasuk juga para penganutnya. Baik. Yang ketiga, pembatal yang ketiga, al-kadzibul aqdi, kedustaan batin, yaitu kemunafikan. Bi ayyubdiyal iman, di mana dia menampakkan iman, wa yadmaral kufra, tapi dia menyembunyikan kekufuran. Imannya dia tampakkan, kekufurannya dia sembunyikan. Ya, contohnya orang munafik di zaman Nabi SAW. Termasuk juga orang-orang liberal di masa sekarang. Yang parah. Jadi orang liberal, kenapa mereka bertahan dalam Islam? Tapi mereka memuji kekufuran, mereka benci ajaran Islam, mengkritik terus Islam. Tapi kalau kufur, dipuji. Kasih ucapan selamat untuk sekte A, sekte B. Ya. Kufur dipuji, dikasih ucapan selamat. Giliran Muslim yang baik Ahlussunnah, dia tuduh radikal. Kemudian dia menyembunyikan kekufuran, menampakkan dia sebagai Muslim. Sehingga ketika dia diminta, kenapa Bapak tidak pindah agama saja? Katanya semua agama sama. Ya. Kenapa nggak pindah agama? Padahal kata dia, semua agama sama. Allah Ta'ala berfirman tentang orang munafik. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Orang munafik itu mengatakan dengan lisannya padahal di hatinya tidak ada. Dan Allah Maha tahu lahir batin. Allah tahu orang munafik ngomong A padahal aslinya di hatinya itu dia anti A. Ya. Kebalikannya adalah orang yang mengenal makna tauhid, menerima, mengamalkan konsekuensinya. Wa ma yalzamu qailuha min wajibatiddin, dan amal-amal kewajiban agama yang harus dilakukan oleh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Di saat itulah hati dan lisannya sinkron, sehingga memang orang ini jujur sebagai muslim. Baik, yang keempat, benci terhadap kalimat tauhid dan makna serta kandungan tauhid, memusuhi ahli tauhid, dan menentang orang yang mengajak para dai-dai tauhid, du'atuha, berusaha untuk menghalangi orang agar tidak mengikuti tauhid dan mendakwahkan kebalikannya. Perbuatan ini merusak tauhid dan bahkan bisa menghilangkan tauhid. Jadi ada orang dengan kata tauhid alergi. Dengan kata tauhid itu alergi. Kemudian ajakan untuk mentauhidkan Allah, dia bantah. Itu ajaran radikal atau yang lainnya. Tapi di saat giliran orang melakukan perbuatan kekufuran, dia suka. Ketika disebut nama Allah, dia kurang begitu suka. Tapi kalau disebut nama makhluk yang dijadikan sasaran kesyirikan, dia merasa bangga. Allah ceritakan, manusia seperti ini ada di masa silam. Wa minan nas, ada di antara manusia yang mereka mayyattakhidhu min dunillahi andadan, mereka menjadikan sekutu selain Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai Allah, mencintai sekutu itu sebagaimana cintanya mukmin kepada Allah. Sehingga dibela betul ya, Tuhan yang disembah selain Allah itu. Sekali namanya disinggung, kok kurang baik, marah dia. Misalnya kalau di Indonesia kita jumpai ya, apa misalnya orang punya keyakinan terhadap kuburan tertentu. Ya. Kuburan Ki siapa misalnya, Ki Slamet atau Ki itu kan orang mulia menurut apa
orang yang memujinya. Baik. Kuburan Ki ini, itu kalau disebut Ki tadi dengan apa? Disindir keburukannya, mereka marah. Mereka marah, tidak terima. Allah Subhanahu wa taala juga bercerita di surat Az-Zumar. Wa idza dzukirallahu wahdahu, apabila disebut nama Allah semata, apabila disebut tauhid, isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah, maka lari, menjauh hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hatinya orang kafir. Orang kafir jadi benci. Kalau disebut nama Allah semata, mereka tidak suka. Wa idza dzukiral ladzina min duni, giliran disebut nama wali yang mereka agungkan, idahum yastabsyirun, mereka langsung bahagia. Wah, itu cocok itu. Jadi ada orang begini ya. Kalau dia mendengar ada orang bercerita tentang pengalaman religius ketika mereka ziarah kubur di sini. Oh, saya setelah ziarah kubur itu, masya Allah, rezeki saya jadi melimpah, ya, karir saya bagus, dagangan saya laris. Kemudian ketika saya bekerja bisa dapat duit banyak. Keluarga saya, masya Allah, sehat-sehat, baik-baik saja. Bahkan diam-diam saya bisa nikah lagi. Misalnya. Dia cerita seperti itu dengan keyakinan ini berkah dari kuburan A, kuburan B. Ada orang yang mendengar itu senang, dia bahagia. Tapi giliran dia mendengar kalimat tauhid, mendengar ajakan tauhid, anti kesyirikan, panas dia. Dia panas, tidak terima. Sehingga dia benci tauhid dan lebih suka dengan kesyirikan. Terbalik respon orang ini terhadap perbuatan antara penyimpangan dengan kebaikan. Mana yang dia nggak tahu. Ini penyimpangan dianggap baik, yang ini kebaikan dianggap penyimpang. Nah, yang kelima, meninggalkan semua konsekuensi tauhid dan tidak mau mengamalkan konsekuensinya secara total, ya, baik yang bersifat global maupun yang rinci. Maksudnya gimana? Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak mau beramal sama sekali. Falas yusalli, dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak haji, dia nggak zakat, tidak melakukan amalan apapun dalam amalan Islam, blank. Ya. Dan saya ketemu orang seperti ini, blank dia, nggak punya sama sekali amalan Islam. Bahkan ketika sholat Id dia nggak ada, nggak datang. Meskipun secara KTP dia muslim. Karena saya perhatikan istrinya berjilbab. Anaknya kadang ikut TPA. Tapi lelakinya sholat tidak pernah. Puasa kayaknya juga tidak. Kadang dia ngerokok siang hari. Oh, dia Pak puasa tapi ngerokok. Ya batal. Ya. Dan amalan Islam apapun dia nggak ikut. Ya. Maka orang seperti ini hakikatnya bukan muslim. Dia keluar dari Islam. Yang keenam, yang terakhir. Al-i'rad. Cuek. Gak mau peduli dengan makna tauhid. Dan mereka menolak. Sehingga gak digubris sama sekali. Allah Ta'ala berfirman, "Idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun." Kalau dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka bersikap sombong. Baik, jadi ada orang yang 0% tidak pernah belajar dalam Islam. 100% dia nggak pernah nyentuh kajian Islam, 0% kegiatan dia belajar. Kenal pun tidak pernah, mengenal juga tidak mau. Dikandani, dikasih tahu, dia nggak mau dengar. Ini i'rad. Dan orang yang melakukan i'rad bisa sampai derajat keluar dari Islam, yaitu i'rad al-kulli, berpaling yang keseluruhan, sehingga dia sama sekali tidak menyentuh bagian dari Islam sedikit pun. Itu bisa sampai menyebabkan pelakunya jadi kafir. Baik. Wallahu ta'ala alam.
Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Jazakallah khairan atas informasi dan ilmu yang baru saja diberikan. Sungguh banyak ilmu yang boleh kita ambil dari tausiah yang diberikan Ustadz. Oke, Ustadz, so sekarang saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Ya, yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya keturunan Minang. Nenek saya mewariskan sawah dan ladang di kampung. Hasil ladang dan sawahnya diserahkan ke ibu saya dan adik ibu saya yang perempuan. Setelah ibu saya meninggal, hasil sawah setiap panen dibagikan ke saya dan adik saya yang perempuan. Saya selalu menyerahkan uang hasil panen kepada saudara saya yang kurang mampu. Bagaimana ya Ustadz? Karena itu kan bertentangan dengan syariat Islam. Apakah hal tersebut bisa menjadi dosa bagi nenek dan ibu saya? Sawah dan ladang tersebut adalah warisan turun-temurun. Namanya apa itu? Gadang ya? Ada nggak sawah gadang? Sawah gadang. Adanya rumah ya, rumah gadang. Rumah gadang ya, rumah gadang. Ya. Saya pernah membahas tentang kajian pengantar ilmu waris, dan itu ada di ANB Channel. Di ANB Channel ada kajian itu satu paket ya. Nah, saya lupa ada berapa sesi kajian itu. Dan kita pernah membahas tentang ini, wakaf dzurri. Wakaf dzurri itu wakaf orang tua kepada keluarganya, anak turunnya. Dan itu saya sampaikan, ini solusi jika ada orang tua yang menghendaki agar rumah yang ditinggali ini tidak dijual. Beberapa orang tua kan kayak gitu ya. Tolong rumah ini, tanah ini jangan dijual. Pokoknya nanti buat anak cucu saya turun-temurun, yang penting pokoknya jangan dijual. Kalau di masyarakat Jawa namanya rumah tabon. Kalau di Minang namanya rumah gadang. Nah, saya tidak tahu untuk properti yang lain apakah berlaku seperti itu ataukah tidak. Wa ala kullin, kesimpulannya, apakah seperti ini boleh dilakukan? Jika yang dimaksud adalah bahwasanya itu tidak dijual, sehingga dibiarkan, dijadikan sebagai objek wakaf. Dalam arti semua anak keturunannya boleh memanfaatkan. Sehingga kalau ada hasil dibagi bareng. Hukumnya boleh. Dan wakaf dzurri hukumnya boleh. Wakaf dzurri hukumnya diperbolehkan berdasarkan hadis dari Tolhah, dari Anas bin Malik, dari Tolhah, bahwasanya Tolhah itu pernah mewakafkan kebun Bayruha. Lalu oleh Nabi SAW meminta antaja'alahu fi dzurriyyatik, kamu jadikan untuk keluargamu, ya. Fi ahlik, untuk keluargamu. Sehingga diwakafkan untuk keluarganya. Karena kebun Bayruha ini kebun yang bagus dan aksesnya mudah, sehingga harganya jadi mahal. Makanya Nabi SAW ketika mendapatkan informasi kebun Bayruha, beliau langsung mengatakan, bah hada malun rabi. Ini harta yang sangat menguntungkan, ini harta yang mahal. Kebun Bayruha. Lalu diarahkan oleh Nabi SAW, silahkan kamu wakafkan untuk keluargamu. Itu yang dimaksud wakaf dzurri. Sehingga nanti yang menikmati seluruh keluarganya, bukan orang lain. Yang kedua, jika itu bukan wakaf dzurri, tapi diwariskan di mana pindah hak milik. Cuma nanti turun-temurun dari jalur perempuan. Dan yang laki-laki nggak dikasih. Sama sekali. Dolim itu. Ini kedoliman. Kecuali kalau yang laki-laki juga dikasih. Yang perempuan dikasih sawah. Yang laki-laki dikasih warisan tapi bentuknya properti yang lain. Kalau seimbang dengan perbandingan 2:1, insya Allah tidak masalah. Meskipun objek ini nanti turun-temurun untuk yang anak perempuan, tapi yang laki-laki objek yang berbeda.
Kalau seimbang 2:1, insya Allah tidak masalah. Baik. Tapi kalau nggak seperti itu bagaimana? Yang laki-laki nggak dikasih, kalaupun dikasih cuma dikit, yang perempuan dikasih banyak. Dan itu pindah hak milik. Cuman turun-temurun. Ya zalim. Sehingga pihak yang melakukan itu dan menghalangi ahli waris laki-laki untuk mendapatkan manfaat, maka ini masuk dalam kategori berbuat zalim. Sehingga Anda sebagai putranya yang sadar, nanti Anda lihat sebenarnya siapa saja yang berhak terhadap objek ini. Oh, ada A, B, C, D. Ini berhak. Baik, ketika Anda dapat hasil dari sawah itu, silahkan berbagi dengan mereka. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, oke. Kemudian pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, jika suami yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai muslim secara hakikat dianggap bukan muslim, lalu bagaimana hukum pernikahan tersebut, Ustaz? Karena yang saya tahu, pernikahan beda agama adalah haram. Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik. Kalimat pernikahan beda agama haram ini mungkin perlu dikoreksi. Karena lelaki muslim boleh menikah dengan wanita ahli kitab. Tapi kalau dibalik, tidak boleh. Ya, kalau dibalik, tidak diperbolehkan. Kalau dari lelaki muslim menikah dengan wanita ahli kitab, boleh. Tayyib. Di sini yang melakukan pelanggaran adalah suami, yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Saya nggak perlu mengetahui rincian pelanggarannya apa. Cuman misalnya ya, bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh suami itu menyebabkan dia keluar dari Islam. Misalnya tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, atau melakukan praktek perdukunan, atau dia sajen, ya, memberikan sesajian kepada selain Allah. Intinya masyarakat menilai perbuatan ini bertentangan dengan Islam. Terus bagaimana sebagai istrinya? Wajib pisah. Begitu dia tahu suami saya sudah keluar dari Islam, wajib pisah. Ya. Dia harus memisahkan diri. Terus status pernikahannya gimana? Status pernikahannya dibekukan. Maksudnya gimana Pak dibekukan? Ibaratnya begini. Andaikan masa perjalanan berkeluarga itu ibarat film, maka saat status pernikahan dibekukan itu seperti Anda menekan tombol pause. Pause, ya. Jadi kan berhenti itu film. Sampai ada keputusan suami taubat jadi muslim. Atau keputusan yang kedua, suami nggak mau taubat sehingga istri memutuskan pisah. Ya. Kalau suami taubat atau sudah ada keputusan antara pisah ataukah lanjut, maka ditekan play lagi. Jadinya nyambung kehidupan berikutnya. Baik. Sehingga jika ibu tahu bahwasanya posisi suami dalam kondisi seperti ini, maka pertama harus memisahkan diri secara fisik, karena lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahun. Para wanita itu tidak halal bagi mereka lelaki yang kafir, dan lelaki yang kafir juga tidak halal bagi wanita-wanita muslimah. Maka pisah fisik. Ya. Selanjutnya dilakukan negosiasi. Ini kalau mau balik lagi syaratnya suami harus seperti ini. Wallahu a'lam. Baik. Ini ada yang raise hand. Saya beri kesempatan kepada saudara Abu Muaz ya, untuk langsung menanyakan kepada Ustaz. Silakan. Saudara Abu Muaz. Mungkin di-unmute dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin pertanyaan jazakallahu khair. Mungkin pertanyaan anak agak sedikit sedikit mungkin dari yang kajian ini terkait dengan kajian yang sudah diberikan oleh terkait dengan zakat properti itu. Anak kan yang bahwa Yusuf Qaradawi di sebagai bukan ulama
Maaf. Banyak berkaitan dengan fatwa-fatwanya yang bertentangan dengan pemahaman salaf gitu. Nah itu Ana bertanya, jadi pertimbangan apa Ustadz Aminur Bait mau membahas mengenai pemikiran Yusuf Qaradawi yang sudah kuat. Oh gitu, baik. Nanti Bapak sampaikan dulu ke kemarin tuh panitianya siapa? Panitianya ini ya, Darmais ya. Darmais mengaji. Mungkin kayaknya Anda salah paham ya. Dan saya salah pahamnya kayaknya cukup jauh ini. Salah pahamnya jadinya cukup jauh. Ya, butuh penjelasan aja, Pak. Maka karena kita ini bukan cuma sedikit menyimpang, ini banyak menyimpang dari tema ini ya. Jadi karena pertanyaan Bapak terlalu jauh dari tema kita, mungkin nanti bisa sampaikan ke panitia Darmais kemarin. Barangkali ada kajian yang semisal yang bisa kita angkat agar ketidakjelasan yang Bapak alami mungkin nanti bisa kita buka lebih detail biar nggak salah paham. Baik. Barakallahu fiik. Baik Ustaz. Kemudian kita lanjutkan pada pertanyaan yang di chat room. Silakan. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah bila seseorang menyadari ternyata pernah melakukan hal-hal pembatal tauhid seperti perdukunan dan lain-lain yang merupakan syirik akbar, apakah harus bersahadat lagi atau cukup bertobat saja? Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Jadi taubat itu ada konsekuensinya. Dan taubat itu ada bentuknya. Sehingga masing-masing dosa berbeda-beda konsekuensi dan bentuknya. Kalau konsekuensinya tidak dijalanin, berarti bukti taubatnya belum dilakukan. Sebagai contoh, kita mengambil hak orang lain. Berarti di situ apa? Kita melakukan perbuatan zalim. Terus bagaimana cara taubatnya? Cara taubatnya adalah di samping kita istighfar, kemudian menyesal, lalu kita bertekad untuk tidak lagi mengulang. Kemudian kita juga punya kewajiban buktikan tobatmu dengan mengembalikan barang itu. Nah, tapi saya tidak mau. Saya senang sama barang ini. Loh, berarti tobatmu masih gagal. Belum dibuktikan. Belum jujur kamu dengan tobat seperti ini. Sehingga buktikan tobatmu dengan mengembalikan barang itu. Dia malah tidak mau. Baik. Ketika seorang melakukan pelanggaran seperti perdukunan, atau dia main jimat, atau pelanggaran kesyirikan yang lainnya dan kekufuran yang lainnya, maka bagian dari taubatnya selain mohon ampun kepada Allah atas kesalahannya, yang kedua dia menyesal dengan perbuatan itu, dan yang ketiga dia bertekad untuk tidak mengulanginya, yang keempat adalah dia melakukan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Kemarin dia sudah keluar dari Islam, maka harus masuk. Terus masuk lagi gimana? Dia bersyahadat. Karena pintu Islam adalah syahadat. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Sehingga dia harus masuk kembali dengan bersyahadat. Apakah harus di depan umum? Jawabannya, lihat pengaruhnya. Kalau waktu dulu dia praktek perdukunan itu dilihat banyak orang. Bahkan dia membuat acara show perdukunan. Show perdukunan dilihat banyak orang. Masuk TV. Maka dia masuk Islam dengan terang-terangan. Di depan umum dia sampaikan. Duh, kamu kan KTP-nya sudah Muslim. Kemarin saya melakukan perdukunan di depan umum. Sekarang saya akan menyatakan Islam saya di depan umum. Tapi kalau ini sifatnya pribadi, ya, Anda hanya pakai jimat. Kalau jimat kan tidak sampai keluar dari Islam ya, ada rincian. Kalau hanya sebatas pakai jimat untuk ngambil sebab, itu masuk syirik asghar, tidak keluar dari Islam. Atau misalnya orang melakukan sajen, tapi orang lain tidak ngerti. Orang ngertinya si A ini Muslim. Dan pelanggaran sajen yang dilakukan oleh si A, orang lain tidak ngerti. Dia pernah sesajian dengan kepada selain Allah, orang lain tidak ngerti. Maka cukup bagi dia untuk bersyahadat, bertobat, sekalipun tidak ada saksi yang lain. Karena orang yang lain, Muslim yang lain sudah menyaksikan dia sebagai Muslim. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Oke, pertanyaan berikutnya. Bismillah. Afwan, Ana mau tanya.
apabila ada dua orang saling berkenalan, yang laki Nasrani, perempuan Muslim. Yang perempuan diajak nikah tidak mau, tapi dia ingin mengajak teman lakinya untuk masuk Islam dengan cara memberi buku-buku dasar tentang Islam. Tapi dia pernah ikut ke gereja dengan niat untuk mengambil hati teman laki-lakinya itu, supaya bisa berdiskusi dengan tentang cara-cara ibadah. Hal seperti ini, apakah perempuan itu sudah keluar dari Islam, Ustaz? Apakah sudah murtad? Sudah murtad? Jazakallah khair, Ustaz, jawabannya. Nah, dia melakukan itu dalam rangka untuk berdakwah dan datang ke tempat ibadahnya orang kafir itu dengan tujuan dalam rangka berdakwah, hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang berdakwah di tempat orang melakukan kesyirikan. Di sekitar Ka'bah itu banyak berhala. Orang melakukan kesyirikan di situ. Dan Rasulullah SAW mendakwai mereka di tempat mereka ketika beribadah kepada berhala. Mereka dengar. Mereka berbuat syirik. Nabi SAW mengingatkan, kot, berhenti sampai di sini, jangan dilanjutkan. Karena dilanjutkan jadi syirik. Saat orang kafir membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, illa syarikan huwa lak, tamliku huwa mamalak. Mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Ditambahi oleh orang-orang kafir, illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu yang engkau miliki. Tambahan ini jadi musyrik. Mendengar itu Nabi SAW langsung sampaikan kepada mereka. Langsung beliau katakan, qat, sampai di sini. Jangan dilanjut, berhenti, cukup. Tapi mereka lanjut. Maka orang datang ke tempat ibadahnya orang kafir dalam rangka berdakwah diperbolehkan selama dia mampu untuk melakukan itu. Nah, kalau kemudian yang dilakukan oleh wanita ini, dia melakukan itu dalam rangka untuk mengambil hati dan nanti dia akan bisa sampaikan. Apa yang disampaikan oleh pastor itu jelas salah. Ya, kan dia jadinya mendengar pastor ceramah apa dan si lelaki tadi tahu ceramahnya pastor, wanita ini juga tahu. Kemudian didiskusikan. Apa yang disampaikan pastor itu salah. Ya. Apa buktinya? Buktinya dia tunjukkan bukti A, B, C, D. Jadi dia ikut mendengar sehingga dia punya bukti. Kalau tujuannya seperti itu, dia tidak melakukan perbuatan kesyirikan, bahkan bisa jadi apa yang dilakukan adalah dalam rangka berdakwah. Cuman tentu saja ada beberapa hal yang harus dia jaga. Jangan sampai melakukan pelanggaran. Masuk gereja wanita pakai jilbab boleh enggak? Nah ini saya nggak kebayang nih. Gimana masuk gereja pakai jilbab? Mungkin dia akan lepas jilbab. Ya, kemudian saat dia bersama dengan lelaki ini, ya perlu dihindari sentuhan fisik. Karena tidak halal. Tapi kalau dia bisa menjaga itu, lelaki ini berangkat sendiri, wanita berangkat sendiri, dia pakai jilbab, datang ke gereja, dengar untuk menjadi bukti, itulah bentuk penyimpangannya, insya Allah tidak masalah. Nabi SAW pernah mendatangi dukun dan ngetes untuk membuktikan dukun ini pembohong. Sehingga datang ke dukun, para ulama kan ngasih rincian. Ada yang sifatnya diperbolehkan dan bahkan sebagai bentuk dakwah, yaitu datang ke dukun untuk ngetes, untuk membuktikan kebohongannya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ini masih banyak lagi pertanyaan. Kira-kira Ustaz sampai pukul berapa? Boleh? Sampai jam berapa? Satu pertanyaan lagi boleh? Oh, satu pertanyaan lagi. Atau dua? Oke, mungkin dua ya. Nah, ini kita bagi kesempatan kepada yang resen, Saudara Lukman Nur Hakim. Silakan. Saudara Lukman, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa Ustaz ini pertanyaannya keluar dari topik Ustaz, cuman Ana butuh kali nih Ustaz jawabannya Ustaz. Jadi Ana kan dokter gigi nih Ustaz. Rencana insya Allah mau buka praktek itu kan Ustaz. Tapi Ana bingung gitu menentukan harga gitu Ustaz. Jadi ada istilahnya di bidang kami ini, kerjaan kami ini istilahnya kerja sosial gitu.
berbeda seperti pedagang gitu Ustadz gitu. Itu pandangan ada sebagian dari orang lah gitu kan Ustadz. Nah jadi yang Ana bingungkan, Ana menentukan harga ini kayak mana Ustadz ya, karena kadang-kadang ada misalnya ada orang yang nggak mampu gitu kan, jadi kadang-kadang mungkin ada sebagian dokter digratiskan aja gitu kan. Habis itu di setiap praktek itu misalkan setiap kecamatan atau kelurahan itu kadang-kadang di daerah tersebut prakteknya harganya beda-beda gitu Ustaz. Ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal gitu Ustaz. Yang Ana takutkan nanti Ana pasang harga terlalu murah, takutnya nanti apakah itu jadi monopoli Ustaz gitu. Baik. Bagaimana Ustaz solusinya Ustaz untuk mengenai penetapan harga ini, dan apakah di bidang Ana ini memang udah termasuk berdagang gitu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiikum. Tayyib. Kawan-kawan para dokter gigi, harga jasa dokter itu ada pasarannya nggak? Pasalnya ada. Ada ya? Ada panduannya. Ada panduannya. Oh, panduannya, bukan pasaran dokter ya. Nah. Tayyib. Jadi intinya begini, posisi Anda itu kan orang yang bekerja dalam bentuk menjual jasa. Akad yang berlaku namanya akad ijaro. Sehingga ketika dokter memberikan layanan kepada konsumen dalam bentuk pengobatan dan yang lainnya, akadnya adalah akad ijaro. Nah, kemudian tentang masalah harga, itu kembali kepada standar harga yang berlaku di masyarakat. Jadi ada yang disebut dengan saman misal. Ini berdasarkan keterangan dari Syekhul Islam ya. Pada saat orang itu kebingungan menentukan harga, maka bisa dikembalikan kepada saman misal, harga standar. Nah, harga standar itu mengacu kepada uruf yang berlaku di masing-masing daerah. Mungkin dokter gigi di pelosok Jogja harganya akan berbeda dengan dokter gigi yang ada di Jakarta. Dokter gigi yang ada di kota besar dengan yang di kota kecil, dengan yang berada di kampung, berbeda harga. Dan itu hal yang lumrah, hal yang wajar, karena masing-masing kembali kepada uruf yang berlaku di masyarakat. Karena itu, silahkan Anda menetapkan tarif, karena Anda telah menjual jasa Anda, dan masalah nilai kembali kepada uruf yang berlaku. Kalaupun misalnya Anda mau beramal, ya, sah-sah saja itu diumumkan. Sehingga misalnya ada diskon bagi yang kurang mampu. Datang pasien kurang mampu. Lalu setelah diobati, dia minta diskon. Wah, lalu Anda sampaikan, ada syaratnya. Apa? Surat keterangan dari RT, RW, kemudian kepala dukuh sampai kelurahan. Misalnya ya, melampirkan KK dan seterusnya. Jadinya malah repot ya. Boleh saja Anda melakukan seperti itu, silahkan. Sehingga Anda ingin membantu mereka yang nggak mampu untuk bisa mendapatkan, untuk bisa mengakses layanan kesehatan dari apa yang Anda berikan. Wallahu a'lam. Ustaz, alhamdulillah. Maaf, berhubung waktu saya akan memilih pertanyaan ini. Oke, Assalamualaikum, izin bertanya. Orang yang melakukan syirik tapi sudah meninggal, apa bisa dimintakan taubat, Ustaz? Orang yang melakukan perbuatan, waalaikumsalam warahmatullah, orang yang melakukan kesyirikan tapi sudah meninggal. Iya. Jadi dia meninggal membawa dosa syirik. Sepertinya begitu, Ustaz. Ya. Dosa syirik itu bisa ditaubati selama belum meninggal. Kalau dia meninggal membawa dosa syirik dan dia belum bertobat dengan dosa syirik itu, padahal dia tahu itu perbuatan kesyirikan, artinya tidak ada uzur bil jahli, tidak ada alasan disebabkan karena nggak ngerti, karena nggak tahu. Ya. Maka dia berstatus sebagai non-muslim yang meninggal dunia, waliyadzubillah, bisa jadi kekal di neraka. Meskipun kita tidak tahu ya detail di akhirat. Cuman secara kaidah yang disampaikan oleh para ulama, manusia yang mati dan dia membawa dosa syirik yang belum ditobati kekal di neraka. Nah, itu hukum secara umum. Terus kalau kita mengetahui, misalnya ada tetangga di masyarakat kita atau ada teman, sementara kita diminta untuk nyolati.
sikap kita bagaimana? Apakah kita boleh nyolati ataukah kita tidak ikut nyolati? Kembali kepada posisi Anda. Anda punya bukti nggak kalau dia itu keluar dari Islam? Punya. Apa? Dia itu dukun. Baik. Perdukunannya saya pada tingkatan kekufuran. Karena dia melakukan penyembahan kepada jin. Betul. Saya pernah tahu dia menyembelih ayam cemani. Kemudian dipersembahkan malam hari kepada jin. Saya lihat. Saya tahu. Indakum minallahi fihi burhan. Anda punya bukti kuat dari Allah Ta'ala kalau dia telah keluar dari Islam. Maka Anda yang tahu, Anda tidak boleh nyolati. Sudah? Meskipun ketika itu para takziah, pentakziah mereka datang dalam posisi ada qiraah Al-Quran, bacaan Quran. Nggak perlu diperhatikan karena posisi dia telah keluar dari Islam. Wallahu ta'ala alam. Ya, Ustaz, ini satu lagi boleh Ustaz? Baik, tayyib. Tafadhol, silakan. Oke. Ini ada yang raise hand, Umu Anas, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Semoga Ustaz dan seluruh tim sehat selalu. Ini izin bertanya Ustaz, untuk umroh itu ada yang memakai dana talangan. Itu dananya itu disediakan oleh perusahaan penyedia. Jadi perusahaan ini membeli harga umroh tadi itu paket umroh. Ya, paket umroh tadi dibeli ya gitu oleh penyedia. Nah, kemudian kita DP sekitar 2,5 juta katanya, kemudian langsung berangkat, kemudian pulangnya kita nyicil kepada penyedia tadi, bukan nyicil kepada perusahaan umroh, bukan, karena ini sudah dibeli oleh penyedia. Jadi kita nyicilnya ke penyedia. Jadi maksudnya ya perusahaan yang bekerja sama ini tadi. Bagaimana itu, Ustaz? Baik. Anda bayar DP sebelum penyedia ini beli atau sesudah penyedia ini beli? Sesudah penyedia ini beli, karena kita niatnya mau umroh. Jadi dia beli dulu paketnya, begitu kan? Baik. Tayyib, insya Allah tidak masalah ya. Jadi kalau saya beli paket jasa, sama dengan saya beli barang. Nah, setelah paket jasa itu saya terima, dengan semua kelengkapannya, lalu saya jual ke orang lain. Dengan cara dicicil, insya Allah tidak masalah. Boleh. Sehingga walaupun itu lebih daripada harga paket ya Ustaz. Namanya orang jualan, dia boleh dapat margin. Keuntungan barang, ya, benar. Lalu saya jual ulang, kan saya berhak dapat keuntungan. Kalau nggak dapat keuntungan, ngapain ngurusi? Sehingga saya beli jasa, pakai jasa umroh, lalu saya jual ke orang lain, saya naikkan harga itu, boleh. Insya Allah tidak masalah. Tapi nanti yang bertanggung jawab terhadap kelancaran perjalanan saya, bukan travel. Sehingga jamaah nuntutnya ke saya kalau dapat tuntutan jamaah, saya yang nuntut ke travel. Iya, penyedianya. Ya. Terima kasih Ustaz. Nah, baik, cukup insya Allah Pak Doni. Oh, oke. Ya. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmu dan informasi yang diberikan, sangat-sangat bermanfaat. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Kita tahu Ustaz waktunya sungguh padat, tapi menyempatkan diri juga. Jazakallah khairan sekali lagi Ustaz. Semoga kita bisa berjumpa lagi di masa-masa yang akan datang insya Allah. Terima kasih juga kepada seluruh jamaah yang sudah mengikuti dari awal pagi tadi. Mohon maaf sekiranya ada yang tidak berkenan ataupun ada pertanyaan yang tidak sempat dibacakan. Mewakili pengurusan Dentis Mengaji, saya juga mohon maaf. Dengan ini saya tutup majelis dengan doa kifarah majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Izin live dari meeting, Pak Dani. Ya, silakan Ustaz.